Berapa kali saya sebagai narasumber saya selalu bilang kalau Coldplay dan Blackpink datang ke Indonesia itu malah lebih mengganggu daripada pemilu. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang sobat saya, seorang developer yang sejak usia 27 tahun sudah memulai bisnis di rumah sederhana dikenal RSH, Rumah Sederhana Sehat. Mengapa saya undang beliau ini? Karena bisa dikatakan sejak muda dia memang tekun masuk di properti dan secara perlahan-lahan dia mulai naik membangun rumah-rumah yang bukan lagi dengan harga yang di bawah 200 juta tapi sudah mulai naik 300, 500 bahkan mungkin sudah ada yang 1 M-an. Nah, saya akan bincang-bincang santai bagaimana dia bisa merintis usaha itu dan konsisten selama kalau dilihat sih ya 15 tahun lah kira-kira ya yang sudah dilaluinya dan sudah sekitar 16 proyek yang sudah dijalaninya, tentu sudah banyak pengalaman. Nah, siapa lagi namanya kalau bukan Suandi Tio, Terima kasih, Pak. Presiden Direktur dari Mas Group yang dikenal sebagai brand yang baru saja Rising Star ya. Nah, terima kasih atas undangan saya, Mas Suandi ya. Saya panggil Suandi Tio atau apa? Suandi aja atau gimana? Manggilnya Andi sebenarnya, Pak. Andi. Oke, ya benar ya. Suandi ya singkatannya Andi pas lah. Formal banget, Pak. Nah, Andi mulai dari usia 27 tahun membangun rumah sederhana ya. Betul, Pak Ian. Nah, kemudian dari 16 proyek yang sudah dilalui, setelah 5 tahun Anda naik ke komersial, namanya komersial ya. Betul, rumah Dan kira-kira apa perbedaan yang khas antara mengelola bisnis rumah komersial dengan rumah RS? Yes. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dulu nih, Pak Ian. Oh iya. Diundang ke sini. Kalau boleh bercerita sedikit, sebenarnya nama Mas Group ini juga advice-nya Pak Panangian nih. Makasih banget. Tapi saya lupa. Karena sudah 10 tahun lalu ya. Belasan tahun nih. Dulu waktu mau mulai Iya. Tapi saya ingat, karena ada salah satu direktur Anda, Nuri itu bekas karyawan saya. Iya, betul, Pak. Transfer ya, Pak, ditransfer. Iya, ditransfer. Kita sangat senang lah kalau orang kita sukses di tempat lain kita senang, ya kan? Karena dasarnya saya itu guru. Ya, terus gimana terus? Jadi ya awalnya memang kita memulai pembangunan sebagai developer sebagai rumah subsidi ya, karena rumah subsidi pasarnya sangat gemuk, besar ya, sangat besar dan segalanya sudah di-set gitu ya, Pak, baik secara harga. Ya, pemerintah mengatur lah ya. Betul, dan kemudian ada keringanan pajak, keringanan suku bunga. Betul, pengurusan izin juga jauh lebih cepat, gampang lah ya, lebih cepat untuk rumah subsidi. Makanya waktu itu kita udah kita coba yang kalau ibaratnya tuh kalau tukang pangkas rambut tuh ya, pangkas yang gampang dulu, jangan yang langsung gondrong gitu ya, Pak ya. Yang cepat dulu deh dipangkas. Jadi kita coba yang gampang dulu deh. Proyek awal-awal proyek tuh berhasil lah ya, karena memang penjualan rumah subsidi itu cukup cepat dibandingkan rumah komersil. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya rumah subsidi ini sangat dikotakkan ya. Artinya peraturan itu memang harus dituruti gitu ya. Ya. Nggak sefleksibel rumah komersial gitu ya. Tentu rumah saja, komersial, ya. Model ya sesuainya kita, harga kita yang set segala macam ya. Tapi kalau rumah subsidi itu memang ketat gitu ya, harga ya memang di set oleh pemerintah sekian ya sekian, kamu itu nggak boleh lebih, tanah juga harus sekian, bangunan juga harus sekian, nggak boleh lebih. Nah, sering berjalan waktu, kami secara perusahaan merasa kok gini-gini amat gitu ya, Pak ya. Seperti dibatasi gitu? Iya, semuanya dibatasi. Memang nggak bisa dipungkiri kalau penjualan rumah subsidi itu jauh lebih cepat daripada rumah komersil. Walaupun untungnya lebih tipis. Betul, lebih tipis. Tapi banyak kemudahan lah ya. Tapi sering berjalan waktu, kita mulai dari tahun 2010-2011, rumah subsidi mungkin ada sebagian 1-2 proyek yang mix gitu, ada yang komersilnya, ada yang subsidinya. Di satu lokasi ya. Betul.
semenjak tahun 2017-2018 saya agak kurang ingat ya. Eh, kita sudah bangun berapa ribu unit rumah subsidi waktu itu di daerah kota Cilegon. Oh, Eh, dan tiba-tiba itu pemerintah mengubah peraturan menjadi minimal rumah harus 6 meter. Oh, Padahal iya. waktu itu Lebarnya. rumahnya, iya lebar rumah. Padahal waktu itu kita sudah memasarkan dan membangun si rumah subsidi ini dengan lebar 5,5 waktu itu. Dan waktu itu juga pemerintah mengeset beberapa peraturan yang kami anggap kayaknya kurang pas gitu ya. Misalnya nih contoh, misalkan, ya. misalnya besi harus minimal 10 mili gitu ya. Yang kami rasa kok kayaknya untuk rumah subsidi yang satu lantai nggak perlu setebal itu. Setebal itu, gitu ya. Nggak perlu setebal itu karena bebannya juga ya ringan ya. iya ringan. Karena di rumah subsidi ini kan kalau kita sebagai pengusaha kan cost itu benar-benar harus diperhatikan gitu Pak ya. Untuk menyelamatkan untung. Betul. Cost dan waktu, jadi harus cost-nya pas, waktunya juga harus cepat. Nah begitu perubahan peraturan itu agak dirugikan lah kita karena rumah sudah dibangun, konsumen juga sudah ada gitu ya. Tapi nggak diizinkan untuk dijual. Tidak diizinkan. Tidak diizinkan untuk akad. Ya, Jadi, dengan sendirinya lah. Iya. Karena jadi artinya berapa ribu unit yang ada? hampir 2.000 Pak. Hampir 2.000. Jadi Harganya waktu itu berapa? 123. Woi, jadi 250 miliar ya? Iya. Luar biasa. Langsung hilang gitu. Ya. Jadi bisa dikatakan gini, Anda karena pengalaman yang agak menyakitkan, Betul. sehingga Anda mulai, udahlah beralih aja lah. Iya betul. Ibarat kalau bini itu ngekang banget Pak. Iya. Ya apa deh yang agak bebas dikit lah. Ya, Nah, makanya kita ya. perlahan-lahan ya udah kita ke komersil aja deh. Walaupun secara volume unit nggak sebanyak subsidi ya, tapi kayaknya kita lebih bebas gitu ya. Iya. Lebih bebas Dari segi nilai penjualan, kalau nggak secepat penjualan rumah sederhana, tapi dari segi penjualan per tahun mana setelah melalui rumah sederhana itu sekarang? Sudah melampaui sebenarnya Pak. Udah melampaui ya. Walaupun unitnya nggak sebanyak rumah subsidi, tapi kan harganya kan kalau mengikuti pasar lah ya, penawaran dan permintaan. Kalau permintaan bagus ya kita naikin sedikit harganya. Iya. Kita sesuaikan dan fleksibel juga lah kita mendesain rumahnya. Mungkin pakai arsitektur yang lebih terkenal gitu ya Pak. Memang sudah ada beberapa yang saya ajak podcast memiliki pengalaman yang agak mirip ya. Ya. Betul. Pak. Ada misalnya contoh Pak Trihatma membangun Kalibata, ya kan? Terus tiba-tiba disegel. Dia agak kesal karena harus berhenti bangunannya. Betul. Sementara udah untungnya nggak banyak gitu ya. Sama ya. Jadi sama. memang ya artinya pemerintah masih kurang sensitif terhadap penciptaan bisnis yang kondusif bagi rumah rakyat ini ya. Betul. Memang itu yang saya banyak dengar lah. Betul. Nah, tetapi apakah mengatakan bahwa itu namanya akar pahit? Pernah Anda mengalami suatu kerugian besar? Ya. Apakah itu akan menghambat Anda pada satu saat akan membangun rumah sederhana? Sebenarnya enggak ya, karena kita lihat sebenarnya permintaan akan rumah sederhana itu sangat banyak, Ya, sangat lebih besar ya. Wah, sangat banyak dibandingkan dengan rumah komersil sebenarnya. Rumah komersil mungkin ada yang membeli untuk investasi, gitu ya. Tapi kalau rumah sederhana, benar-benar untuk digunakan semua, dipakai betul, sendiri ya. memang dipakai sendiri. Dan kita senang sebagai pengusaha sebenarnya kita senang gitu ya. Karena Begitu bangun, udah langsung ditinggalin gitu ya. Langsung dihuni. Kan kita itu sebenarnya senang. Ya memang itu idealisme seorang developer kan karena merumahkan orang ya. Betul. Tujuan utamanya kan di situ. Ya, itu ya. Tujuan utamanya di situ. Nah, tetapi Anda kalau bisa dikatakan walaupun pernah rugi masih mau lah kalau ada kesempatan yang baik ya. Mau banget, Pak. Asal jelas aturannya. Jelas, ya asal jelas. Kemudian lokasi juga sekarang menjadi hambatan ya karena nggak dipungkiri harga-harga tanah di sekitaran Jakarta, pinggiran Jakarta misalnya Tangerang, Bekasi juga sudah mulai naik secara bombastis gitu Pak ya. Jadi mungkin kita juga sebenarnya pengen minta perhatian pemerintah lah, ini kita pengen bangun rumah subsidi tapi secara kos kita udah nggak masuk sebenarnya, tapi masih banyak orang yang pengen punya rumah. Gitu. Ya, dan Anda masih punya niat sebenarnya kan, masih match dengan permintaan dan keinginan untuk mensuplai ya. Betul. Tapi tinggal bagaimana nanti pemerintah yang akan datang kira-kira ya. Betul. Nah,
Baik, dalam 9 tahun Kementerian Perumahan yang digabung dengan PU, berarti urusannya kan dua, PU dan perumahan. Betul. Kira-kira bagaimana pengalaman Anda? Walaupun Anda tidak langsung membangun rumah RSH ya, Iya. tapi bagaimanapun kan selalu ada hubungan kan? Betul, betul. Kalau boleh jujur nih Pak Ya, ya. ya, jujur lah di sini. Kalau boleh jujur lah ya. Kita harus jujur di sini. Ini udah ngomong udah nggak pakai saringan mungkin Pak ya. Boleh ya. Nggak Bebas perlu, karena ini kan demi input Yes, kepada policy maker atau pengambil keputusan. Iya dong. Ya, mungkin saya berbicara dari suara para pengusaha lain juga. Iya mungkin dong, ya. iya. Silakan. Awal-awal tergaungnya sejuta rumah untuk rakyat, itu program sejuta rumah untuk rakyat, kita salah satu yang sangat Antusias. dihargai dan antusias gitu ya. Menyambut. Karena kita dikasih penghargaan sebenarnya waktu itu sebagai salah satu perusahaan yang memulai Pada tahun berapa tuh? 2014. Oh, iya. 2014 Iya, ya, iya. 2014 2015. 15. Programnya kayaknya Iya. kira-kira tahun begitu ya. Dapat penghargaan karena membangun rumah sederhana ya. Yes, dan memang salah satu lokasi proyek rumah subsidi kita dipakai untuk pencanangan program tersebut. Oh. Pokoknya. Launching ya. Iya, jadi kita waktu itu memang sempat streaming juga, Iya. video call begitu dengan policy maker lah ya. Kita dapat penghargaan, terus kemudian segala perizinan gampang lah ya untuk kalau rumah subsidi ya gampang dipercepat gitu ya, karena Iya, memang rumah subsidi itu kan memang harus cepat, Iya. juga harus cepat. Tapi semakin kesini kayaknya semakin nggak terlihat mungkin ya, mungkin sudah semakin dilupakan bahwa sebenarnya sejuta rumah untuk rakyat ini masih banyak yang antusias sebenarnya. Iya. Sebagai contoh nih, Iya. selama 3 tahun terakhir mungkin rumah subsidi juga nggak naik ya. Mungkin alasannya UMR juga nggak naik gitu ya. Tapi akhirnya selama 3 tahun terakhir semenjak pandemi itu pengusaha yang biasanya membangun rumah subsidi itu ya udah tidur Beralih dulu. ya? Iya, beralih. Oh. Kita juga sama gitu ya. Memang kita punya land bank yang dikhususkan untuk rumah subsidi, akhirnya ya udah berhenti dulu deh, tar aja. Oh, tapi masih ada lahannya. Masih. Bisa diturunkan kalau memang tiba-tiba ada situasi yang kondusif ya. Yes. Karena Harga begini, menarik gitu ya. nah, saya tanya kepada Ketua Rey, mereka menyambut usulan dari pengusaha untuk menaikkan harga. Betul. Jadi 160 something kan sekarang Yes, kan. Jadi 160. memang ada gairah baru lah. Iya. Tetapi kan sekali lagi mereka tetap mengatakan bahwa Kementerian PUPR dalam perjalanannya 5 tahun terakhir ini lebih fokus mengikuti pengembangan infrastruktur sehingga agak sedikit kurang perhatian terhadap perumahan rumah sederhana ini ya. Betul. Jadi mereka agak sedikit merasa kurang terlayani. Betul. Dilupakan lah ya Pak ya. Ya mungkin dari segitu karena memang kalau kita lihat dari 6 ditjen di dalam Kementerian PU itu hanya 1 yang membidangi perumahan, yang lain irigasi, jembatan dan jadi memang ya nggak bisa disalahkan juga sebenarnya si pemilik tugas job ya tupoksinya itu karena cuma 1 dari 6 sementara complicated masalahnya. Betul. Persoalannya gede banget perumahan. Iya itu dia. Perusahaan persoalan paling besar. Ya itu dia. Jadi mungkin itu yang kekurangan ya. Betul Pak. Nah tetapi bisa dikatakan Anda punya gagasan dong harusnya. Harus bagaimana rupanya pemerintah untuk menangani rumah sederhana ini? Ya, pertama mungkin di sisi peraturan Pak ya. Peraturan saya kira peraturan perizinan lah ya. Jadi seharusnya peraturan perizinan untuk pengusaha atau perusahaan yang membangun rumah subsidi itu harus lebih dibuat simple lah ya, nggak ribet gitu karena berbeda. Karena memang kalau membangun rumah subsidi itu profitnya kecil dan ya. Sebagian besar karena memang kita idealis aja, memang kita pengen idealisme ya. berbuat baik lah ya Untuk rakyat, untuk rakyat, masyarakat ya. Sebenarnya untuk masyarakat. Jadi harusnya untuk orang-orang seperti ini ya dimudahkan. Gitu, Ya dikasih motivasi lah. Iya dikasih motivasi betul. Ya yang kedua kembali lagi lokasi sebenarnya karena kalau kita melihat negara-negara di luar itu memang sudah di setting ada satu lokasi yang memang untuk khusus untuk rumah subsidi di setiap daerah ya, jangan cuma satu tempat doang gitu ya. Ya. Setiap daerah. Karena
banyak banget orang yang memang masih butuh rumah, terutama rumah subsidi ya. Iya, iya. Masih banyak banget, Pak. Itu dua. Yang ketiga harga mungkin ya, harga karena kalau apa pengen boleh research dah apa bahan baku di lapangan gitu ya, Iya, iya. di research harganya apakah masih memungkinkan untuk membangun rumah seharga segitu? Ya. Kayaknya sebenarnya udah hampir mustahil sebenarnya. Kecuali harga kos tanahnya itu benar-benar rendah banget, itu udah hampir mustahil. Jadi mungkin pemerintah bisa melihat eh, eh, apa namanya kejadian di lapangan lah. Iya, iya. Seperti apa sih kita bukannya kita serta merta enak-enak gitu ya membangun rumah seperti ini, enggak. Ya, ya. Jadi artinya gini, bisa saya tangkap Anda maunya mengusulkan pada pemerintah supaya ada suatu kementerian yang fokus Betul. untuk menangani perumahan Betul. supaya jangan dianaktirikan gitu ya. Betul, betul. Dan mengeluarkan suatu aturan yang pasti untuk 5 tahun minimal ya. Iya. Dan memang harus orang yang mengerti properti dan mengerti Ya, ya. proyek ya, jangan Ya, yang ya, teoritis lagi sama aja. Ya, ya, ya. Sebenarnya sih nggak terlalu perlu mengerti langsung ya. Ya membuka diri lah. Iya, Membuka diri ya. Artinya mengajak para pada orang di bawahnya itu untuk belajar. Betul. Nah, memang yang mengherankan bagi saya sebagai practitioners, kebetulan saya punya sekolah, pengembang ya rajin ya kan, secara rutin ada karyawan baru dikirim. Loh, saya pernah membuat semacam surat untuk menawarkan diskon khusus, pun itu nggak ditanggapi gitu loh. Jadi saya melihat memang birokrat-birokrat kita ini mentalnya seperti mental penjajah, bukan mental pelayan gitu loh. Loh, kalau dia melayani kan, melayani rakyat kan kembali ke konsep, ya kan. Nah ini udah dikasih subsidi diskon, kok nggak tertarik? Gitu. Jadi artinya gini loh, dia sering lebih suka memakai pandangannya dia, gitu. Nah ketika dia di antara mereka pun ada geng yang ini setuju dengan ini, begitu bertukar gengnya, itulah yang membuat pengusaha jadi ya kan. Iya. Jadinya semuanya terhambat. Ya. Dulu deh, gue ini harus dirapatin dulu nih baru bisa keluar. Ya gitu ya, ya itu deh masalah ya. Betul. Nah sedikit saya mau tanya mengenai pendapat Anda mengenai usulan dari Ketua REI untuk menghilangkan PPN untuk rumah-rumah dengan 300 juta. Betul. Apa itu? apa manfaatnya? Jadi mengaca dari pengalaman free PPN yang waktu pandemi kemarin ya. PPN DTP ya. Iya. Kita sangat merasakan sebenarnya konsumen itu antusias banget sebenarnya. Oh, dengan adanya free PPN karena PPN 10% itu gede itu, Pak. Ya. Apalagi kalau untuk harga rumah yang 300 juta, PPN udah 30 juta. 30 juta ya. Untuk orang yang berpenghasilan, saya kira kalau 300 juta itu mungkin 8 juta. Income-nya 8 juta, 30 juta itu gede. Iya. Jadi dengan memfreekan itu saya kira itu akan membuat properti makin menggeliat lagi, makin agresif ya. Karena memang pasar dengan pasar subsidi yang paling gemuk, pasar 300 juta ini juga end user sebenarnya, mereka butuh gitu ya rumah. Sangat antusias sebenarnya mengaca dari. Nah itu harga yang paling tinggi 300 ya. Jadi kan ini kan 166. Ini berarti di antara itu masuk ya? Masuk. 200, 250, 300 ya. Masuk. Karena dengan harga 300 juta mungkin sebagai pengusaha udah agak fleksibel sebenarnya untuk untung dan meningkatkan spesifikasi, untuk desainnya mungkin lebih menarik dan segala macam. Ya. Nah kemudian kalau misalnya di antara 300-500 besar nggak volume marketnya? Kan kalau 200-300 kan di bawahnya dia di RSH ya. Ini kan lumayan gede, katanya kan 30%. Betul. 30% dari misalnya 250 berarti 75.000 kan? Betul. Banyak. Banyak ya? Banyak. Nah kalau yang 300-500 gimana? Sebenarnya memang kalau untuk Mas Group sendiri pangsa pasar besar antara 300 sampai 500 sebenarnya. Anda main di situ sekarang ya? Iya. Kebanyakan main di situ karena menurut kami itu yang paling kita fleksibel untuk utak-atik spesifikasi lah ya. Jadi bisa kita beri nilai tambah ke konsumennya. Ke konsumen ya. Iya. Saya kira itu kita sebagai pengusaha sih sangat welcome sekali kalau ada keringanan pajak lagi, sangat welcome saya karena itu sangat membantu ya. Harusnya kalau pemerintah melihat lebih banyak produksi rumah untuk mengejar ketertinggalan terhadap backlog, harusnya sih
Ya bisa ditimbang lah pro and cons atau cost benefit rasionya. Kalau memang nggak terlalu gede, Ya. toh nanti kan setelah orang berkeluarga kan juga mereka menciptakan pajak juga. Betul. Cuman hanya penundaan. Iya, betul. Apa bedanya tax holiday dikasih orang asing 20 tahun? kan itu kan supaya langsung masuk Muter sekarang. sini, muter sana. Sebenarnya itu kan cuma soal cash flow aja kan. Betul. Nah, jadi kalau bisa dikatakan selama 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda mau rencana apa? Maksudnya pandangan Anda mengenai market 5 tahun lagi gimana? Kita sangat antusias sebenarnya untuk 5 tahun ke depan ya. Kenapa? Apalagi sebenarnya untuk Mas Group sendiri yang kita rasakan sewaktu pandemi, apalagi ditambah dengan waktu itu free PPN ya, BTP ya. Ya. Sebenarnya secara perusahaan kita itu membesar waktu pandemi, Pak. Justru itu ya? Iya, justru Luar waktu biasa. pandemi sales volume kita itu naik hampir 200% Oh, iya? setahun. Jadi sebenarnya tahun kemarin itu tahun 2022 atau 2003 ini secara sales volume agak turun sebenarnya. Karena apa itu? Menurut kami, research kami di lapangan mungkin sekarang lebih banyak konsumen yang lebih konsumtif ya, karena semua hiburan dan segala macam sudah mulai terbuka gitu ya. Oh, Jadi orang ada, yang punya duit, yang punya uang itu yang tadinya memang agenda utamanya untuk membeli rumah, mungkin sudah ada godaan lain gitu ya. Itu menurut research di lapangan, tapi apakah bisa dibuktikan kita juga kurang tahu ya. Tapi Iya. itu yang menurut kami ya, karena sewaktu pandemi mereka punya uang gitu, punya penghasilan, tapi kan nggak bisa dibelanjakan gitu ya. Iya. Nggak ada hiburannya, jadi itu ya udah kita pakai buat di rumah deh. Apalagi ada free PPN yang waktunya terbatas gitu ya. Jadi nggak mau tinggalan. Apalagi sekarang kalau memang ada wacana untuk free PPN lagi, kita sangat antusias. Ya, itu yang disuruhkan Rey. Ya, kemudian gini, kalau menurut Anda tadi ada penurunan sedikit hanya karena perubahan gaya hidup. Ya. Ya. Pertanyaannya kan gini, apakah itu permanen, apakah impulsif? Ya. Impulsif disebut karena udah lama dikurung, tiba-tiba dilepaskan kayak kuda Betul, lepas. betul, Dia kan. iya. Tapi saya kira tetap ada batasnya. Ya, betul. Ya, Paling kan, setahun 2 tahun. Iya, kita sudah- mungkin nggak sampai 2 tahun malah. Ya, setahun, nggak sampai ya. harusnya. Karena ada mitos bahwa kalau penjualan properti itu akan turun di saat Pemilu. tahun pemilu. Nggak ada, Nggak ada. ternyata nggak ada. Nggak. Tergantung suku bunga, tergantung perbankan, dan tergantung bagaimana promosi dari pengembang, Betul, ya kan? betul. Karena jumlah orang yang belum punya rumah masih banyak, gitu ya. Iya, Nah, dalam 5 tahun ke depan, Anda bilang tadi antusias karena prospek bagus. Apa Ya. maksudnya itu? Memang ada beberapa proyek yang kita siapkan untuk beberapa tahun ke depan, tapi terutama memang proyek rumah komersil. Iya, sebenarnya. iya, Karena iya, kita iya. melihat kayaknya untuk beberapa tahun ke depan ini properti akan mulai naik nih. Oh, karena itu keyakinan udah Anda ya? Hampir 10 tahun kan kita Ya, memang, agak ya. stagnan gitu ya. Stagnan, ya. Ini udah harus, memang udah waktunya ini naik gitu. Ya. Balik lagi sebenarnya ke yang tadi masalah pajak dan segala macam. Saya selalu berpatokan dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Pangian ini kan, Ya. bahwa properti adalah muara dari semua bisnis sebenarnya. Memang iya. Iya. Muara dari semua Iya, bisnis. iya. Jadi kalau market properti bagus, yang lain itu juga semua Iya, pasti iya, ngikut. iya, Jadi iya. jangan, kalau misalnya pendapatan pajak di properti berkurang, yang lain kan naik. Gitu Ya, loh, ya, betul. Dia punya multiplier effect. Betul. Punya boosting, punya booster. Yes. Ya, memang. Ya, kemarin Fakultas Ekonomi UI, Lembaga Penelitian Ekonomi LP3M, LPEM, BM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UI itu mengeluarkan suatu research mengenai bagaimana rupanya strategisnya bisnis properti itu. Yang menarik bagi saya, tingkat kemiskinan tahun 2022 sampai 9,5% itu karena properti bisa menurunkan sampai 7,8%. Wow. Ya, artinya ya itu temuan yang benar-benar mengagetkan. Karena kalau properti tidak berjalan sama sekali, kemiskinan itu jadi 17,3%. Betul. Nah, karena itu dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi UI itu luar biasa ya. Nah, kemudian multiplier effect. 1 juta masuk di properti, 700.000 muncul. Iya, betul. Iya, di tempat lain. Iya. Betul. Ya itu memang, ya saya juga selalu berpegangan dengan moto itu ya, Bob. Ya, dari dulu sih saya waktu belajar di luar negeri, belajar di Amerika Australia, itu sudah ada di framework saya. Cuman karena UI mengeluarkan, loh kok ya, matching benar gitu loh. Jadi ya saya setuju dengan Anda ya. Tapi 5 tahun ke depan rencana yang konkret dari Mas Group itu apa sih sebenarnya? Karena kan nama sudah naik ya kan, lagi bagus gitu. Apa
Mau memposisikan sebagai apa nanti? Kita memang nyaman sebagai pengembang yang memberi rumah kepada end user gitu Pak ya. Ya. Dan itu akan kita gaungkan terus, itu yang akan kita jalankan terus, bahwa memang target market kita itu selalu end user, maukah dia rumah subsidi ataukah mau dia rumah komersial, itu yang akan kita. Tapi Anda masih tetap bergerak di antara 300-500 ya, paling gemuk. Betul. Cuman di atas itu juga mungkin masih di bawah ada, 1 miliar ya. Masih ada. Sebagai varian aja lah ya. Iya dong, iya varian. Kita sih untuk 5 tahun ke depan masih tetap berjanji akan merumahkan lebih banyak orang lagi lah ya. Contoh, 5 tahun ke depan, anggaplah 5 tahun ke belakang ini Anda membangun berapa rumah? Contoh. Rata-rata kita setahun 1.000, Pak. Oh, iya, 1.000 ya. Iya, tahun 1.000. Jadi 5.000 lah ya, 5 tahun. Nah, pasti Anda mengatakan tadi yakin 5 tahun akan datang. Jadi kira-kira mau membangun berapa? Target tahun depan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya karena tahun ini agak turun ya. Tahun depan itu kita set target 1.500 unit. Tahun depannya naik mungkin 2.000. Seharusnya tahun ini udah targetnya 2.000 nih. Tapi karena ada penurunan tadi ya. Apa ini? Makanya mungkin kita agak adjust gitu ya Pak ya. Iya. Berarti kalau saya boleh simpulkan, 1.500, 2.000, 2.300, 2.800, 3.000 itu udah itu lompatan lebih itu 25% per tahun itu Pak. Karena kita kagetnya waktu pandemi kemarin sih sebenarnya. Yang biasanya kita paling 600, 800 unit. Tiba-tiba 1.200. Iya, tiba-tiba 1.500 gitu ya. Kaget. Iya. Mudah-mudahan kalau bisa teman-teman membantu untuk membantu keringanan pajak, mungkin ini akan terwujud. Lebih hebat lagi ya. Nah, sekarang bagaimana mengenai perbankan menurut Anda? Selama 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir, karena kita sekarang banyaknya rumah komersil ya, jadi bank juga sudah mulai banyak yang bekerja sama menawarkan. Jadi bank sendiri itu kompetitif lah ya. Kalau dulu mungkin kalau waktu masih rumah subsidi, mohon maaf mungkin hanya bank tertentu yang kita bisa gitu ya. Jadi ya kita ikut aja apa katanya dia gitu ya. Kalau sekarang beda. Sekarang kita yang nentuin. Kalau lu nggak mau, ya udah gua kesini. Kalau lu nggak mau, gua kesini gitu ya. Oke. Tapi pandangan Anda sendiri tentang kehadiran eksistensi Bank BTN. Iya. Karena Anda tahu kan berbagai tahun-tahun lalu kan berbagai isu pernah terlontar bahwa Bank BTN itu akan diambil alih oleh merger dengan Bank Mandiri, diakuisisi oleh Bank BNI, sehingga banyak juga pengembang mungkin ya, nggak tahu apakah pengembang yang menengah atau MBR yang agak khawatir. Tapi kalau dilihat dari eksistensi sendiri, Anda sebagai developer, gimana melihat eksistensi Bank BTN? Apakah layak dipertahankan atau gimana? Harus dipertahankan menurut saya. Mengapa? Waktu isu awal Bank BTN mau di merger itu kan tahun 2013 ya, kalau saya. Tapi hampir muncul lagi. Iya, kan? betul. Terakhir kan muncul juga 2019. Iya. Tahun 2013 itu sebenarnya kami salah satu perusahaan yang mensign bahwa menolak untuk memerger gitu ya. Karena bahwa mau bagaimanapun juga Bank BTN itu memang spesialisnya di properti. Segala prosedur atau segala proses oleh Bank BTN itu memang jauh lebih cepat daripada bank lain gitu ya. Karena memang spesialisnya di sana ya. Baik itu kita mau minta kredit investasi atau kredit pembangunan atau KPR, mereka memang punya spesialis di situ. Itu nggak bisa dipungkiri dan harus dipertahankan lah. Kalau ya mudah-mudahan sih ditingkatkan kinerjanya Bank BTN sendiri. Tapi Bank BTN itu memang tetap harus ada. Di luar negeri juga memang ada bank yang khusus menangani properti. Ada. Jangan digabung. Iya. Masa kementeriannya udah digabung, bank juga digabung, jangan dong. Loh, usulan Anda dari kementeriannya mau dipisah. Ya makanya sekarang kan harus mandiri juga digabung. Jangan pakai mandiri ya. Iya. Karena properti ini persoalan yang besar lah ya. Harus serius nanganinya. Iya. Ibarat ya masa kalau kita kerja nyambi gitu kan pasti nggak fokus gitu. Nah, Anda masih muda sekali tapi punya visi yang luar biasa ya, karena Anda bilang tadi 1.500, 2.000, saya menyambung 2.300, 5.000. Jadi artinya lompatan ya 20% per tahun ya, 25%.
apakah Anda punya impian untuk jadi IPO perusahaannya? Saya banyak berkomunikasi atau minta advice dari teman-teman yang sudah IPO sebenarnya. Memang ada pros dan cons-nya lah Ya, untuk betul. IPO. Jadi mungkin salah satu yang kita lihat, mungkin kalau sudah IPO ada target yang harus dicapai, balik lagi ada apa namanya, ada kotak yang harus dipenuhi gitu ya, ada limit-limit tertentu. Tapi untuk sampai saat ini sih kami masih cukup nyaman berjalan sendiri lah. Yang saya tanya tadi untuk 5 tahun ke depan. Eh, Setelah, artinya gini loh, setelah sebuah perusahaan sudah melompat, Ya. namanya sudah bagus, terus kapitalisasi penjualannya sudah naik, Ya. hampir kalau 25% per tahun, itu kan berarti 3 tahun itu 2 kali lipat. Betul. Berarti kalau 6 tahun itu 4 kali lipat. Betul, betul. Jadi kalau penjualannya 1.000 sekarang, Ya. 4.000 rata-rata itu nanti kan. Maksud saya, apakah Anda punya semacam obsesi atau ambisi untuk Ya. jadi developer yang besar gitu? Waktu awal kita membentuk Mas Group ini sebenarnya target kita dalam 10 tahun kita harus IPO waktu itu sebenarnya, Pak. Jadi kita sebenarnya udah konsultasi ke BI apa segala macam, tapi belum tercapai karena 10 tahunnya itu kan pas pandemi kemarin. Iya. Jadi kita lihat mungkin memang cita-cita akhir kita memang IPO. Oh, Pak. iya. Cita-cita akhir kita. End game-nya kita itu. Endgame-nya ke situ ya. Ya, end game-nya ke situ. Artinya gini, rata-rata pemilik usaha yang besar sekarang ya, Iya. katakanlah BSD, kemudian Sumarekon, Ya. kemudian Sinarmas, itu rata-rata pemiliknya udah usia 70-an itu. Karena perusahaan itu sudah berdiri sampai 40 tahun. Iya. Saya kebetulan dekat sama semua mereka. Ya. Dan mereka rata-rata naik besar itu di atas 45 tahun ke atas rata-rata. Dan masa kejayaan mereka ini, bayangin lah, bisa membuat perusahaan sampai 40 tahun. Iya. Nah, Sustain gitu ya, Pak. sustain. Nah, seperti makanya Anda pro consnya itu justru kalau dia di sana, kalau saya pandangan saya, itu yang memastikan mereka besar justru. Seperti dipaksa dari dalam Ya. karena image, ya kan ngaca gitu, ada mirror. Oh iya ya, gua harus gini. Ya. Didorong dari luar untuk menjadi besar karena langsung ada tingkatan persaingannya. Betul, Big Ten. Oke, saya juga pengen minta advice Pangi nih, gimana kira-kira? Kalau advice menurut Pangi? saya harus, karena begini, balik lagi karena kita yakin bahwa Indonesia ini kan disebut akan jadi superpower Yes. tahun 2045 kan Pak. Yes. Nah pada tahun 2045 usia Anda kan masih saya. Jadi Masih sama-sama muda. Loh, iya maksud saya gitu. Saya aja 40 tahun nggak bosan ya. Hanya jadi pengamat ya kan. Nah, itu loh maksud saya. Jadi kalau menurut saya sih sangat bagus ya, sangat perlu karena apa? Perlu, ya. Makin banyak yang IPO sebenarnya makin bagus. Yes. Ya kan? Untuk menunjukkan kepada negara luar bahwa Indonesia ini prospektif ya kan. Yes. Karena belakangan ini saya kemarin undang Lukas Bong sebagai broker. Mereka didatangin oleh Singapura karena dulu saya sekolah di NUS Singapura. Jadi saya sangat paham real estate di Singapura. Datang ke sini, loh, ber-12 orang gitu loh. Hanya karena aturan baru dibuka untuk orang asing. Iya. Mereka jemput bola loh. Iya. Berarti apa? Poin saya bahwa keinginan untuk invest di Indonesia sangat besar. Ya. Nah, sementara menurut saya kalau pajak orang asing ditingkatkan sedikit, karena Singapura kan sekarang dia lagi tingkat 60%. Iya, betul. Justru itu akan dijadikan sebagai ya mensubsidi PP 300 kan bisa. Jadi nanti ada orang mengatakan bahwa orang asing tidak akan pernah menguasai Indonesia, menyumbang Indonesia gitu ya. Nah, itulah soal mindset. Nah, itulah perlunya kenapa perlu pengembang-pengembang besar untuk mendorong pemerintah. Betul. Untuk memberikan opini pada pemerintah. Itulah perlunya yang besar. Jadi semakin banyak yang besar, semakin bagus, Pak. Kalau untuk Indonesia ya. Betul. Nah, dan Anda kan sekali lagi Anda kan punya keinginan itu kan. Yes. Baik. Nah, jadi artinya bisa saya simpulkan ya Mas Group ini bisa jadi salah satu top 10 di Indonesia someday. Mudah-mudahan, Pak. Iya kan? Mudah-mudahan. Cita-citanya ke sana ya. Nah, itu ya. Bantu doanya, Pak. Dan itu yang penting. Kalau niat sudah ada, tinggal ya kan, tinggal bagaimana caranya kan. Ya bayangin aja kita 10 tahun nggak ketemu, saya juga kaget. Loh, iya memang Mas Group dulu Namanya ada. udah dipakai. Iya, orang CEO Anda dulu juga dari sini, tulisan dari sini. Terus direktur Anda juga karyawan.
Itu dia. Jadi saya sangat senang. Nah, kemudian boleh saya tanya, bagaimana melihat pemilu sekarang untuk 2024? Apakah dinamika politik yang ada sekarang mengganggu bisnis? Sangat tidak ya. Tidak ya? Bagus dong ya? Bagus banget. Konsisten, sangat aman gitu ya, sangat bisa dikatakan stabil 2024 gitu ya. ini lebih baik daripada 2019. Harusnya yang hanya dua ya. Harusnya seperti itu karena mungkin masyarakat juga udah lebih tambah Lebih pintar pintar ya. Pintar semuanya udah berpendidikan. Makanya memang biasalah kalau ditanya tuh kira-kira tahun politik akan mengganggu properti nggak? Saya selalu beberapa kali saya sebagai narasumber saya selalu bilang kalau Coldplay dan Blackpink datang ke Indonesia itu malah lebih mengganggu daripada pemilu. Karena orang menjadi lebih konsumtif. Ya, kalau pemilu enggak terlalu. Iya, mengganggu kantongnya. Iya. Oke, bagaimana pandangan Anda mengenai Perumnas? Karena begini, kenapa saya tanyakan itu? Dulu kan Pak Harto kan yang membangun BTN. Betul. Pak Harto pula yang membangun Perumnas. Betul. Ya, tetapi belakangan ini kalau dilihat kiprahnya kan sudah mulai tidak terlalu dominan di pasar. Betul, ya. Bagaimana menurut Anda? Kebetulan saya memang punya beberapa teman juga di Perumnas ya. Iya. Beberapa teman di Perumnas dan land bank-nya sangat besar sekali. Ya, 2000-an hektar ya. Iya, sangat besar sekali dan ada beberapa memang sangat cocok untuk menyediakan rumah untuk rakyat sebenarnya, tapi belum dikembangkan. Kita juga nggak tahu kenapa, Pak. Iya. Dan ada beberapa lahan yang memang dikerjasamakan dengan pengembang. Jadi saya kira sangat bagus. Berarti memang ada perubahan mindset di BUMN gitu ya, bahwa memang kita harus melibatkan pengusaha untuk mengembangkan bisnis ini gitu ya, daripada hanya sendiri gitu ya. Cuman memang secara speed mungkin belum sesuai yang kita harapkan gitu ya. Mungkin kalau bisa lebih banyak menggandeng pengusaha lagi untuk mengembangkan land bank-nya sangat besar sekali kita sebagai pengusaha. Ya, tetapi kan gini masalahnya. Kalau orientasi dari Perumnasnya itu hanya untuk menciptakan untung, ya tentu akan balik lagi akan terlupakan dengan misinya. Betul. Artinya apakah Anda punya gagasan? Oke, dari segi produktivitas dia kerjasama ya itu ada peningkatan. Betul. Tapi secara substansial apa sebenarnya misinya yang harus ditekankan lagi ke depan ketika pemerintahan baru ada? Saya kira Perumnas itu kembalikan ke rakyat. Jadi kembalikan ke RS ya? Iya, ke RS. Memang awalnya porsinya kan memang di situ. Memang ya, awalnya di situ. Memang porsinya di situ. Sejarahnya di situ, sejarahnya. Kok sekarang ada rumah satu eman juga yang di situ. Itulah. Jadi kadang-kadang kerjasama dengan pengembang juga tidak selalu positif. Iya, betul. Bisa juga dia tergoda keluar dari misinya, tapi dia tidak kuat, kan gitu kan ya. Jadi Anda menyarankan supaya dikembalikan kepada misi awal ya? Seharusnya gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, karena sudah mungkin sekarang udah mulai menggandeng pengusaha, berarti ada perubahan mindset di sana sebenarnya, Pak. Ya, bagus. Artinya kan bisa aja dibagi dua divisinya. Iya, betul. Divisi komersial. Yes. Nah, tapi tetap eksistensinya harus lebih besar untuk rakyat, ya kan? Betul. Untuk mengimbangi developer kan? Yes. Nah, oke. Kemudian bagaimana visi Anda mengenai rumah susun? Kalau kita lihat di Singapura, di kota-kota besar di dunia ya, Malaysia lah yang lebih dekat dengan kita. Vietnam juga udah mulai. Dia betul-betul membangun rumah susun di tengah kota. Yes. Untuk menengah ke bawah. Betul. Bagaimana pandangan Anda mengenai itu? Mungkin secara pengalaman saya yang tidak terlalu banyak dengan rumah susun, Pak ya. Cuman yang saya lihat di Indonesia ini, baik teman-teman di kantor atau dulu saya juga sempat bekerja di kantor di Jakarta, masyarakat Indonesia ini memang agak kurang suka ya gitu ya tinggal di apartemen daripada di rumah sendiri. Walaupun rumahnya mungkin kalau kerja misalnya di daerah Sudirman, rumahnya bisa di Bogor dan dia harus komut gitu ya 2 jam nggak ada masalah daripada gue tinggal di rumah susun gitu ya. Ada mindset seperti itu, saya juga nggak tahu kenapa. Itu lifestyle. Saya juga nggak tahu. Kita juga. Jadi maksudnya maksud Andi bahwa lebih banyak orang yang berpikir begitu ya? Iya, betul. Walaupun sebenarnya itu adalah salah satu inefisiensi. Yes, itu adalah salah satu tujuan yang bagus ya, hal yang bagus ya kan di luar negeri semua udah begitu memang bangun ada lahan dibangun rumah susun untuk orang-orang banyak secara komut lebih gampang gitu ya. Tapi di Indonesia belum. Belum ya saya kira. Apalagi sekarang kan banyak apa istilahnya itu transit
Oriented development, ya, oriented oriented development, ya. Jadi disatukan jaringan transportasi disatukan dengan properti, ya. Betul. Saya kira itu juga lumayan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini sebenarnya. Ya. Jadi Anda tidak terlalu melihat apakah Indonesia itu ya sama dengan Singapura, belum ya. Korea Selatan, belum ya. Indonesia itu masih sangat suka gitu ya, tinggal di rumah tapak ya. Tapak bisa berkebun, ada tamannya gitu ya. Buat sendiri. Tetapi kalau memang pemerintah mengembangkan untuk sewa mungkin oke ya. Iya. Yang speknya bagus gitu ya, menarik, jangan ya kotak gitu ya. Yang enggak beberapa rumah susunnya yang kita lihat kan mungkin kurang menarik ya. Berbeda dengan Singapura, rumah susunnya aja bagus gitu ya. Setara kondo gitu ya. Mungkin itu juga harus ditingkatkan gitu Pak ya. Iya. Nah oke lah, sekarang gini lah, kayak rumah susun yang jadi atlet itu yang pernah waktu COVID itu. Kayaknya bagus juga itu kan? Iya, kayaknya bagus sih ya. Iya kan? Bagus. Artinya gini loh, kalau pemerintah mencoba gitu ya, fokus di situ, di satu lokasi, transit, you boleh tinggal 5 tahun. Habis itu kamu harus pergi dari sini. Datang lagi yang baru di situ. Betul. Itu pasti kan mengurangi kemacetan dengan sendirinya kan? Mungkin belum ada yang mikir ke sana mungkin. Oh enggak, gini, IKN itu ya. Saya dengar kemarin sudah ada beberapa tower yang sudah jadi itu. Nah, jadi agak bertolak belakang dengan dugaan kamu. Ya, makanya. Orang kan suka IKN bikin itu ya. Nah gimana? Susun dulu. Itu dia. Bagaimana komentar kamu dengan IKN? Padahal begitu ratusan ribu hektar di situ. Gimana itu? Menarik. Iya, saya baca kemarin. Loh, udah mau selesai katanya. Padahal yang setahu kita ya beberapa developer waktu itu memang dikumpulkan, diundang ya. Ayo kita bikin rumah tapak gitu ya. Makanya saya juga kaget kok rumah susunnya udah banyak gitu. Iya. Secara kalau kita lihat di pasar sebenarnya memang lebih banyak orang yang suka di rumah tapak gitu Pak ya. Iya. Sebenarnya saya nggak terlalu paham juga ya. Kenapa sampai dipilih rumah susunnya ya? Rumah susunan IKN ya. Kurang paham gitu lah Pak ya. Apa latar belakangnya ya? Iya, apa latar belakang. Oke, sekarang pandangan kamu mengenai prospek dari IKN. Saya kira memang IKN itu adalah suatu proyek yang bagus untuk sebuah negara gitu ya. Memang sudah saatnya kita punya ibu kota yang tersendiri gitu ya. Tidak digabung jadi di sini kayaknya sudah padat banget belajar dari Malaysia kemarin beberapa tahun juga memindahkan ibu kota dan Thailand juga memindahkan ibu kota. Memang sudah saatnya gitu ya. Memang ini harus jalan gitu ya. Ini kalau ada gonjang-ganjing apakah ini hanya pemborosan, apakah ini enggak, saya kira ini memang harus keharusan. Iya, ini harus, dan memang akan bagus banget untuk Indonesia. Seperti Pak Ian bilang tadi bahwa memang Indonesia akan jadi superpower 2045. Kalau ikannya mah jangan gini. Jadi sebagai simbol. Iya, sebagai simbol. Bahwa Indonesia berani membuat inovasi ya, kira-kira gitu ya. Iya. Betul. Nah, sedikit masalah pribadi. Andi usia 40. Menikah waktu umur berapa? 31 ya. Ya, berarti baru 9 tahun ya. Anak berapa? 2. Yes. Yang nomor 1, umur 8, yang kecil umur 3. Oh, 7 ya. 7 dan 3. Istri nggak bekerja ya? Enggak. Ya di rumah. Nah, kemudian ada nggak keinginan Anda satu saat? Yes. Kan seperti yang saya tanya tadi kan, 25 tahun yang akan datang, anak Anda udah umur 30 sekian kan? Yes. Ada nggak keinginan untuk melibatkan dia di dunia properti? Saya kira memang setiap orang tua pasti punya keinginan seperti itulah ya. Karena saya sendiri punya darah properti juga dari orang tua sebenarnya. Orang tua saya memang kontraktor ya. Kontraktor ya. Dan juga pengembang kecil-kecilan lah ya dulu. Pada itu ya. Ya, jadi memang dari kecil saya sudah ikut orang tua untuk menginspek apakah rumahnya ini layak apa enggak. Ya, menurun sampai sekarang, dan saya berharap juga anak saya akan seperti itu. Dari dua ini tentu dua-duanya? Yang satu cewek, Pak. Satu cowok, satu cewek yang jadi kamu cowok. Mau Andi mau memberikan kesempatan kepada yang laki-laki ya. Kalau bisa dua-duanya sih. Ya, kalau bisa dua-duanya, tapi kalaupun satu ya laki-laki ya. Betul. Jangan bilang semua pengusaha begitu, Pak. Zaman sekarang beda. Oh, iya, saya pernah nanya dia, salah satu di podcast saya. Waduh, saya enggak. Karena dia
apa ya? Saya bukan jadi guru yang baik menurut dia gitu. Jadi dia malah nggak ngikut saya kata dia gitu kan. Jadi malah saya pikir saya nggak tahu lagi nanti nih. Ya, dia ada yang bilang gitu. Nah jadi Anda mungkin tipe orang yang ya bisa jadi guru yang baik kan. Mungkin karena dididik secara keras juga dari orang tua mungkin dulu ya. Ya, jadi Anda berhasil dididik ya. Iya, jadi saya berharap juga saya bisa berhasil mendidik ya. Karena bisnis properti di Indonesia ini pasti akan sangat berkembang terus sampai beberapa tahun, puluhan tahun ke depan lah ya. Karena satu lahan luas, kedua memang orangnya banyak gitu ya, penduduknya sangat banyak sekali. Jadi bisnis properti itu akan selalu bagus lah di Indonesia untuk sampai puluhan tahun ke depan. Kita buat proyeksi, apabila nanti presiden yang akan datang ini mau menghilangkan backlog. Karena dulu tahun 50 kan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dari Soekarno mengatakan 50 tahun kita akan merdeka merumahkan rakyat. 50 tahun berarti 2000. Sekarang kita 2023 masih 12,7 juta kan. Andai kata misalnya, ya dengan pidato presiden kemarin di Munas Rei 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang harus disuplai rumah. Kemudian kalau backlog ini dianggap 2045 berarti 21 tahun lagi. 12,7 dibagi 21 tahun itu kurang lebih 605.000. Tambah 750 lah, 700-800. Berarti kan 1.350.000 must be 1 tahun. Kalau mau presiden yang akan datang membawa bangsa ini ke Indonesia emas 2045. Berarti 1 juta lebih. Sementara Anda membangun cuma 2.000. Itu aja kita udah rasa hebat banget, Pak. Berarti gila banget ya. Dunia properti Indonesia gila ya. Kita itu cuma berapa persen itu? Iya. Itulah besarnya Indonesia ya. Besar. Jadi memang betul saya setuju kalau Indonesia ini akan menjadi peaceful island. Di peaceful island itu maksudnya pulau damai. Contoh Alibaba sangat kaya di China. Tapi lebih nyaman dia invest di Indonesia. Betul. Iya kan? IT ya, contoh ya. Bukan karena prospek Indonesia akan sebesar Cina, bukan. Tapi karena dianggap pemerintahnya lebih welcome. Ya kan? Nah kalau orang-orang seperti itu merasa nanti Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan, luar biasa Indonesia ini. Betul. Kita sebenarnya merasakan ya sebagai perusahaan 1-2 tahun terakhir kita banyak di engage atau banyak didekati oleh perusahaan asing sebenarnya, Pak. Oh iya. Saya dengar juga Anda pernah deal dengan perusahaan asing ya? Gimana tuh coba? Dengan perusahaan Jepang. Banyak gitu yang datang ke kita untuk ayo dong kita bekerjasama dong. Kamu punya di mana gitu. Kita sampai ngelayanin sampai waduh mau di mana lagi ini ya sampai kita saking banyaknya yang mau join gitu. Bahkan sebenarnya ada satu perusahaan Jepang yang ingin membangun rumah subsidi sebenarnya di Indonesia. Luar biasa ya. Mereka aja pengen gitu ya, rumah subsidi di Indonesia. Karena melihat pasarnya begitu gemuk ya. Begitu gede. Mungkin untuk mereka profit segitu itu cukup sebenarnya, Pak Gian. Ya, karena mereka yang lebih penting itu sustain. Betul, sustainnya. Volume dan sustain. Iya, volume dan sustain. Iya. Cuman kalau kita mungkin segitu, apalagi bekerja sama mungkin belum. Tapi kita lagi mencoba mengeksplor lagi bisnis. Tapi intinya adalah bahwa mereka keinginannya adalah bisnis ini besar loh. Kenapa kita sendiri enggak gitu ya? Iya. Kenapa enggak didukung gitu ya, enggak disupport total gitu. Iya. Semakin banyak dan 1-2 tahun ini aja udah banyak. Apalagi beberapa tahun ke depannya akan semakin banyak orang-orang investor asing yang akan masuk ke Indonesia. Iya. Memang kelihatannya G20 memberikan efek positif. Wah, luar biasa. Terus ketua ASEAN memberikan efek positif. Betul. Kita menang bola di Asia itu. Jadi memang banyak belakangan ini yang membuat Indonesia itu dipandang ya. Jadi mungkin menambah percaya diri ya. Iya, betul. Sebelumnya perusahaan ini kami merasa kami masih kecil lah, kok mereka mau ya ke kita gitu ya. Tapi kok makin banyak gitu yang datangnya. Oh, pede juga akhirnya sekarang kita. Tapi itu menggambarkan Anda memang dipercaya, sustainable. Mudah-mudahan. Nah, jadi artinya gini, itu hampir mirip dengan IPO tadi. Kalau Anda masuk ke keranjang yang memiliki tingkatan yang tinggi, Anda dipaksa untuk tinggi. Sama juga dengan ini. Anda masuk ke wilayah di mana Anda membuat sustainable, orang lihat dari mulut ke mulut, ini aja. Gitu Pak. Jadi trust Pak, trustworthy Pak. Jadi ya saya kira jalan Anda menjadi konglomerat nggak terlalu sulit apabila membuka diri ke internasional. Itu salah satu cara. Karena kalau Indonesia membuka internasional, ya
yang penting kan begini, hasil pajak dari keuntungannya atau keuntungannya tuh ya kalau bisa diinvest lagi di sini. Betul. Sebenarnya itu aja keinginan Indonesia. Betul. Belum pernah ada satu cerita ya di dunia manapun masuk orang asing terus kabur hancur, nggak pernah itu. Tapi kalau dari pasar modal iya, pasar modal iya masuk uang kan besok ditarik kan. Tapi kalau ditarik nggak pernah. Ada juga makin banyak. Iya, yang ada mah bikin pohonnya pohon Jepang, Little Japan, kan gitu-gitu ya. Iya, Jadi betul. memang itulah. Nah ini balik soal mindset, Iya, betul. mindset. Jadi pemerintah kita seperti yang Anda bilang tadi banyak masukan untuk pengembangan bisnis properti di Indonesia untuk pemerintah kita ya. Betul. Mudah-mudahan. Nah, jadi ini pembicaraan sampai di sini dulu. Yes. Tapi karena Anda juga kan tadi akan pergi lagi ada rapat dan lain-lain ya. Yes. Tapi satu saat kita akan ketemu lagi Pasti, ya. Pak. Banyak advice dari Pangen yang Ya, masih terima perlu. kasih. Ya.